mulai dari sejarahnya ECMO di Indonesia itu sendiri memang diawali di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dulunya, di mana dalam tindakan ECMO ini dulunya diawali pelayanan bedah jantung ya, karena memang ECMO itu kan miniatur dari mesin bedah jantung itu sendiri, mesin jantung paru yang konsepnya dibikin kecil dan portable sehingga bisa dibawa ke ruangan lainnya atau bisa dipakai di ruangan lain untuk keperluan menolong pasien. Nah, yang terdata secara experience di pengalaman di Harapan Kita yang diceritakan adalah dulunya di tahun sekitar 90-an itu terkait dengan pediatric ECMO case-nya. Itu pun bukan karena jantung ya, karena aspirasi mekonium. Kemudian sepanjang perjalanan dari pelayanan bedah jantung sampai di tahun 2005 itu masih memakai beberapa peralatan ECMO yang konsepnya adalah memodifikasi mesin bedah jantung itu menjadi sebuah yang portable bisa dibawa ke ICU. Kemudian beberapa oksigenator yang dilakukan juga masih memakai dari CPB. Kemudian di tahun 2009-2010 program ECMO ini mulai dilakukan suatu revisi. Persahabatan juga mendapat mesin ECMO baru dari, kalau secara merek di sini Sorin, dan untuk disposable-nya juga masih belum dapat secara kontinu. Jadi mesinnya dapat, tapi bahan habis pakainya kita masih naik, masih turun di waktu di awal-awal itu. Kemudian sepanjang tahun 2010 sampai 2015 di pelayanan di Harapan Kita mencapai top performance-nya karena di saat itu kita belum terganggu dengan adanya BPJS sehingga penggunaan ECMO masih tinggi. Tapi nanti bisa dilihat di tahun tertentu sudah mulai turun sampai saat ini untuk pengalaman ECMO-nya. Dan kembali naik di tahun 2020 di saat pemerintah melakukan suatu program untuk distribusi mesin-mesin ECMO ke beberapa center. Nanti kita lihat. Nah, ini berapa mesin yang dulu dipakai di Harapan Kita, masih yang semi analog, istilahnya bukan digital. Sekarang semuanya serba digital, pakai touchscreen langsung beres, masukkan berat badan, tinggi badan, langsung keluar BSA-nya. Kemudian juga masih dikombinasi dengan oksigenator untuk CPB. Kemudian ini yang tadi program di tahun 2009 yang didistribusikan oleh pemerintah itu ke Harapan Kita dan ke Persahabatan. Mesin ini yang menjadi titik tolak melakukan suatu revisi program di Harapan Kita. Dari 2009 sampai 2015 mencapai top performance-nya. Nah, ini salah satu mesin dari merek Medtronic, juga kita beli di antara tahun 2012. Kemudian untuk oksigenatornya sendiri, dulu kita memakai oksigenator yang masih CPB, sehingga ada komplikasi secara teknikal, protein dari plasmanya itu keluar di hari kedua, ketiga sudah keluar, sehingga mengharuskan kita sering-sering mengganti dari oksigenator di hari kedua. Jadi baru pasang sudah ganti, baru pasang sudah ganti. Kalau yang sekarang kan bisa mencapai seminggu, bahkan sampai 2 minggu baru kita ganti. Dan baru kita dapat di tahun 2000-an itu oksigenator ECMO yang memang dikhususkan untuk ECMO, tapi penampangnya masih cukup besar, sehingga stimulus untuk koagulopati dan untuk inflamatorinya cukup besar, sehingga kita cari produk lain yang akhirnya memang kekhususan untuk ECMO dengan oksigenator yang tipikalnya sudah mulai mendekati yang dipakai untuk di teman-teman di center-center lainnya.
Nah, sebelum pandemi seperti yang tadi historisnya awalnya memang di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita yang menjadi satu-satunya pelayanan ECMO. Walaupun ada persahabatan waktu itu, tetapi di mesin di persahabatan belum digunakan untuk pelayanan flu burung saat itu. Sehingga harapan kita lebih banyak menggunakan ECMO ke arah support jantung dan paru, bukan untuk respirasi. Kita belum ada pengalaman sampai saat ini belum ada pengalaman untuk support sisi respirasi atau VV ECMO. Kemudian setelah pandemi dari satu center pemerintah menyalurkan mesin ECMO hampir ke 20 center baru. Di sini ada Aceh, kemudian ada Medan, ada Pekanbaru, Padang, Palembang. Kalau di Pulau Sumatera, kalau di Pulau Jawa ada di Bandung, kemudian di Jogja, kemudian di Solo, di Malang, Surabaya, Semarang. Sedangkan di Jakarta sendiri pun di beberapa center seperti di Sulianti, kemudian di Persahabatan, Fatmawati, serta RCM dan RSPAD. Dan di beberapa pulau lainnya Kalimantan hanya di Samarinda, kalau di Sulawesi ada Makassar dan Manado. Hampir 20 center baru yang mendapatkan mesin ECMO dan melakukan pelayanan ECMO ke depannya. Karena yang didistribusikan itu ada sekitar 17 mesin dengan merek Livanova, di mana mesin ini merupakan miniatur dari CPB gitu. Jadi konsep awalnya adalah mesin CPB yang ada centrifugal pump-nya. Di saat itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan ECMO. Dan dari set mesin Livanova ini sudah terdistribusikan juga sekitar 130 oksigenator ECMO. Yang salah satunya yang sudah habis dipakai di Surabaya, yang satu set mesin Livanova itu ada 8 oksigenator sudah dipakai oleh tim Surabaya. Bahkan tim Surabaya meminjam dari rumah sakit di Malang untuk pelayanan ECMO. Di suatu saat ada 2 mesin ECMO di ICU-nya. Kemudian ada mesin CardioHep juga, di mana dari 11 mesin yang didistribusikan itu sudah diikuti dengan 50 oksigenator ECMO. Jadi di saat dulu kita kesulitan mendapatkan bahan habis pakai untuk ECMO, saat ini mesinnya sudah ada, disposable-nya juga sudah ada. Sehingga kita pun jadi menstimulus harapan kita untuk mensosialisasikan bagaimana tata laksana ECMO itu sendiri, walaupun kita sendiri juga masih perlu belajar, terutama untuk VV ECMO. Nah, ini dari kasus yang memang kita rekap dari teman-teman perfusi, didiskusikan di grup perfusi di Jakarta. Dari semenjak awal tahun 2020 ada 3 VA ECMO. Tentunya VA ECMO itu dilakukan seperti yang di awal tadi sampaikan di slide, bahwa lebih dilaksanakan di harapan kita. Jadi ada 3 kasus di tahun 2020, kemudian ada 4 VV ECMO, tapi menyebar di luar harapan kita, di RSPAD, kemudian di Sulianti Saroso, dan 2 di RCM. Kemudian di Surabaya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kun, kalau tidak salah tersampaikan ada 9 dan 1 yang survive, dengan detail yang tadi grafik sudah disampaikan. Ada yang sudah bisa winning tapi meninggal juga sebelum keluar dari rumah sakit. Kemudian di Jogja ada 3, di Bandung ada 1, di Makassar ada 2, di Manado ada 1, di Padang ada 1. Di mana dari penyebaran kasus itu hampir sebagian besar dilakukan secara mandiri. Di mana di Surabaya, Jogja, Bandung, Manado, Makassar, Padang itu sudah melakukan trial secara mandiri dengan beberapa hal yang mungkin ada yang dikonsultasikan. Kemudian kalau yang model kerjasama ini adalah yang awal-awal fase di 2020 ketika COVID itu booming dan mesin ECMO itu baru pertama kali ada, dan bahkan prosesnya adalah peminjaman dari harapan kita di bawah mesinnya sama perfusinya. Awalnya dulu hanya 2 perfusi, tapi saat ini kerjasama hal
kerjasamanya yang kita rekomendasikan adalah satu tim. Tadi seperti yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, bahwa teamwork itu cukup signifikan untuk menjadi faktor pendukung suksesnya pelayanan ECMO, baik yang sifatnya onsite maupun koordinasi secara online. Nah, permasalahan-permasalahan juga hampir mirip yang tadi disampaikan oleh Dr. Kun, bahwa yang paling sering dilakukan ECMO permasalahannya adalah bleeding pada port kanulasi. Oleh sebab itu, kenapa teamwork dengan tim yang melakukan injection kanul, biasanya dokter bedah jantung, itu harus menjadi komitmen ketika memang dalam perjalanannya ada bleeding, mau tidak mau. Kalau VV ECMO ini kan seperti hal yang istilahnya memasuki ruang isolasi itu kan tidak semua orang bisa langsung gampang memutuskan gitu kan. Perlu biasanya pemeriksaan detailnya, apakah bleedingnya benar-benar sisi medical atau sisi surgical, itu harus sudah ditegakkan terlebih dahulu sebelum memutuskan masuk ke dalam untuk mereposisi. Kemudian negatif inlet pressure tadi yang terkait volume, status volume dari pasien, di mana seperti gambar yang ada di sini, negatif pressure-nya hampir minus 125 atau bahkan pernah didiskusikan sampai minus 200. Selain catering tadi seperti menyaksikan cukup ekstrim yang seperti gambar dokter pun, bahkan ada yang sampai cubingnya kempot gitu, cubingnya sampai kempes karena sedemikian ekstrim vakumnya. Kemudian unresponsive PO2 tadi yang seperti yang kita diskusikan dengan Dokter Yuda ataupun Dokter Kun tadi sudah sampaikan, kita sudah berikan flow yang optimal, tinggi, HB juga sudah cukup, ternyata PO2 pada pasien tidak naik gitu. PCO2-nya terbuang tapi PO2-nya stagnan, tidak mengalami progres gitu. Nah, ini yang kadang juga menjadi dilema sehingga beberapa teman-teman tetap men-setting ventilator kondisinya tidak resting, dengan bisa dilihat dari FiO2 tetap dengan kondisi yang tinggi di selama pemasangan ECMO. Kemudian problem desaturasi ini cukup banyak sih, ada beberapa center yang dia mengalami kegagalan dari sumber gasnya. Suatu saat sumber gasnya padam dan harus dipindahkan ke tabung oksigen emergency yang portable. Kemudian penggunaan CVVH sepertinya juga suatu challenge tersendiri buat kita bagi penggiat pelayanan ECMO, karena yang terpasang tidak hanya satu alat ekstrakorporeal menjadi dua, yang harus diawasi juga dua, sehingga perhatian dari perawat ICU harus menjadi ekstra di sana. Selain menghandle CVVA-nya, menghandle dari sisi ECMO-nya. ECMO mungkin sudah bisa dibantu oleh perfusi, tapi perfusi tidak onsite 24 jam di sana. Kemudian permasalahan yang menjadi tantangan adalah mengganti oksigenator, terutama bagi biasanya case-case yang prolong. Ini yang dilaporkan tadi oleh Dokter Kun di Surabaya serta di Bandung. Kemudian adanya air bubble di sirkuit. Nah, ini kejadiannya dilaporkan untuk pengguna dari mesin cardio health, di mana alarm di bubble-nya mendeteksi adanya bubble sehingga mesin berhenti, mengakibatkan flow ke pasien berhenti. Nah, karena alatnya baru, mungkin dari pihak ICU responnya mungkin tidak bisa langsung secepat yang biasanya, sehingga butuh waktu. Dan yang terakhir, sepsis yang cukup challenging karena memang COVID ini sendiri bisa mengakibatkan inflammatory respon. Alat kita sendiri pun jika memang manajemennya tidak bagus bisa mengakibatkan sepsis juga. Nah, apa yang sudah dilakukan sepanjang 2020 adalah upgrading dari sisi internal dari teman-teman di center penerima.
yang paling sering dilakukan adalah training teknikal operasional dari vendor. Karena itu juga sudah menjadi kewajiban karena menerima barang, vendor harus memberikan edukasi terkait operasionalnya. Tapi kalau terkait global manajemennya memang harus seperti Pak Ferry tadi sampaikan harus memang di-create oleh timnya sendiri. Kalau mengandalkan training dari eksternal pasti lebih cost-nya lebih tinggi. Pertama, yang kedua karena sekarang lagi pandemi, pasti juga jadwalnya menunggu. Sedangkan pasien itu setiap saat bisa terjadi, terutama bagi teman-teman yang masih stok ECMO-nya masih banyak. Tapi itu semua bisa dimodifikasi dengan internal training, dengan free online training yang kita bisa search di internet, kemudian simulasi mandiri harus bekerja sama dengan vendor untuk masalah disposable-nya. Kemudian kalau eksternal training itu bisa mengikuti regional virtual short course yang ada. Mungkin saat ini memang harapan kita yang hanya mengadakan, kemudian lokal webinar seperti saat ini, karena tidak hanya dari Ikatan Perfusi saja yang mengadakan, tapi dari teman-teman keperawatan Inkavin juga ada, kemudian dari teman-teman intensivis ICU juga pernah ada, dari teman-teman ikatan, dari teman sejawat Ikatan Bedah Jantung juga ada. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau training yang sifatnya advance dari ELSO tentunya biayanya cukup besar karena rata hampir 25 juta untuk satu peserta training. Kemudian apalagi fellowship di sentral khusus ECMO, kalau yang di Asia yang paling banyak di Taiwan ya, itu juga pasti butuh ekstra cost yang cukup besar. Nah, kalau kita Sigit bercerita dengan experience dari satu rumah sakit saja di sini, harapan kita kalau dari dilihat tadi yang Sigit bilang di tahun 2009 kita mengalami restrukturisasi program ECMO, mengalami peningkatan sampai 2015. Tapi ketika BPJS itu cukup signifikan mempengaruhi cost dari biaya ECMO dan pelayanan ECMO-nya itu sendiri, sehingga akhirnya menyebabkan penurunan karena kita memilih kasus akhirnya. Mohon maaf, bisa di mute peserta yang lainnya. Ya, lanjut. Silakan Mas Sigit, lanjut. Ya. Mas Sigit masih mute. Baik. Di pediatrik juga begitu. Dari 2009 mengalami peningkatan sampai 2015 kemudian turun. Nah, ini salah satu kalau dari pediatrik ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry, salah satunya kanulasi VA ECMO itu di sentral. Nah, mungkin kalau di sentral seperti ini kondisinya, jadi di sternumnya dibuka, dimasukkan kanulasi di sana, diambil dari RA, dimasukkan ke aorta langsung di sana. Jadi kanulasinya bisa di kamar operasi ataupun di ICU. Nah, di ICU tentunya mirip dengan pemasangan yang tadi di video Dokter Kun, tetapi ini karena pasca operasi sternumnya posisinya masih bisa dibuka dengan cepat tentunya. Nah, dilihat dari salah satu pelajaran satu center tadi, bisa dilihat bahwa memang tren jumlah tadinya dari awal-awal di Indonesia itu meningkat dari 2009 sampai 2015, tapi mulai turun di 2006 karena efek dari BPJS. Harga mesin habis pakai dari ECMO ini cukup signifikan gitu. Sekali pasang bisa dulunya 30 juta sampai kalau saat ini bisa sampai 100 juta gitu untuk alat habis pakainya saja.
Kemudian mortalitasnya juga mengikuti learning curve, di mana semakin banyak kasus, kita semakin banyak hal yang dipelajari sehingga makin mengoptimalkan pelayanan. Tetapi karena mulai turun semenjak 2015, kita learning curve-nya tidak bisa lagi mengandalkan dari jumlah kasus, tetapi lebih banyak hal yang kita modifikasi di sana. Nah, di tahun 2020 mulai kita berbagi informasi dan pengalaman karena memang mulai banyak mesin yang didistribusikan, terutama kita juga sama-sama belajar khususnya untuk VV ECMO. Nah, yang pelajaran yang bisa kita dapat dari harapan kita dari hal yang saat ini lebih selektif adalah penggunaan ECMO khususnya bagi yang tidak respon dengan kondisi CPR. Jadi setelah CPR 15 menit, 30 menit, dan case-nya ini sifatnya reversible, sehingga kita segera masukkan pasien ke dalam kondisi support untuk ECMO. Tapi hal ini biasanya bisa dilakukan secara cepat hanya di hari-hari kerja, Senin sampai Jumat, di mana tim perfusi ready ada di rumah sakit. Tapi kalau kondisinya ECPR, extracorporeal resuscitation ini tidak bisa dilakukan cepat di weekend karena kita tidak ada di weekend, sehingga perlu memanggil lama, apalagi di Jakarta kondisinya macet, kita datang ke rumah sakit ya lebih dari 1 jam biasanya. Kemudian selective case, jadi kasusnya hanya untuk pasien-pasien swasta atau memang kompleks case yang walaupun BPJS tetap dilakukan kalau kasusnya itu memang pantas untuk diperjuangkan. Kemudian rutin untuk melakukan reorientasi ulang setiap awal kasus. Itu yang bisa kita modifikasi karena memang jumlah kasusnya semakin turun saat ini. Nah, tuntutan realitas yang ada saat ini dengan yang ada di center-center sekarang, bagaimana skill tetap terasa. Ini kan kita sudah pelatihan dari semenjak 2020, kemudian sudah mengikuti banyak webinar. Bagaimana kita menjaga skill, menjaga kompetensi itu tetap ada. Karena pandemi ini kan belum realitasnya belum selesai. Kemudian tuntutannya juga alat sudah ada, bagaimana pelayanan itu sendiri. Jadi tambahan tugas yang harus diselesaikan gitu. Ini timnya harus dibentuk sehingga pembagian tugasnya jelas dan efek kedepannya juga jelas. Nah, modifikasi yang mungkin bisa dilakukan di pelayanan ECMO di center-center lain adalah untuk sisi persiapan. Tadi sudah disampaikan Pak Ferry bahwa bagaimana kita mengawal melengkapi peralatan dari disposable. Kemudian jaminan after sale service dari alat-alat itu. Namanya alat yang lama tidak dipakai, ketika mau dipakai harus dicek. Kemudian training operasional itu sudah rata-rata sudah dilakukan. Kemudian pendampingan operasional. Ini yang mungkin sedikit susah ya kalau pendampingan ini, biasanya vendor tidak ada orang yang untuk ahlinya yang bisa stay lama gitu di situ. Nah, kemudian kedua adalah membentuk tim ECMO. Nah, ini dikembalikan ke kebijakan rumah sakit menyikapi mesin ECMO yang sudah didapat. Ketika sudah ada tim ECMO, baru dirembuk programnya seperti apa. Kemudian merancang edukasinya. Dan yang keempat adalah coaching dan diskusi. Nah, bentuknya coaching bisa ketika ada kasus, atau diskusi ketika ada kasus, atau pasca kasus, sifatnya hanya laporan kasus gitu. Seperti Dokter Kun tadi sharing, pasti cukup banyak keilmuan yang bisa kita dapat. Nah, faktor yang mendukung ya tadi komunikasi harus dibangun. Jadi mohon maaf, faktor yang mendukung adalah komunikasi yang harus dibangun, kemudian keterbukaan dari kita,
kalau bisa difasilitasi dengan teknologi ya tadi via WA Group, video call, sekarang sudah bisa Zoom. Kemudian proses koordinasi harus benar-benar dibangun dan komitmen ini yang penting karena ini kan kerjanya jangka panjang nggak hanya tahun 2020 2021 nanti selesai. Nah, mungkin di akhir sesi Sigit ini yang Sigit review dari awal pembicaraan dari pemateri awal bahwa memang kita dari sisi SDM-nya harus diperhatikan bahwa memang edukasi itu sangat penting. Kemudian kondisi teamwork yang harus dibina, apapun caranya, bagaimana teamwork ini bisa bekerja optimal, bagaimana bisa terbangun optimal. Kemudian kalau dari mesin kita sudah tidak lagi mengalami kesulitan karena vendor sudah berkomitmen mengawal ini semua, baik dari sisi package yang harus diberikan untuk bahan habis pakainya, kemudian safety-nya, mereka kan pasti akan siap membantu sesuai dengan komunikasi yang dibangun oleh rumah sakitnya. Kemudian karakteristik dari material yang didapat, material ini adalah baik dari sisi protokolnya, kemudian mesinnya, bahan habis pakainya, karena berbagai merek mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kemudian metodenya, dan yang terakhir yang menjadi pro dan kontra adalah tadi kalau di harapan kita itu terkait harga mahalnya ini. Jadi untuk siapa nih ECMO-nya? Bagaimana kita memilihnya? Tetapi ketika sudah dipasang, kalau untuk menyelamatkan suatu kehidupan, ya itu semua memang istilahnya kehidupan tidak bisa dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan. Kalau memang kita memposisikan di pasien. Mungkin itu saja Pak Ibnu Sofa terakhir, ya ketika kita menerima set ini, siapkah kita untuk melakukan pelayanan ECMO dan bagaimana kita akan menghadapinya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit, bagaimana cara kita belajar atau mengupdate skill kita sementara kita tidak ada tempat berlatih yang dekat, mungkin jauh dari Harkit atau jauh dari center-center, atau mungkin bedah jantungnya nggak jalan atau pasien COVID-nya juga belum ada gitu. Terima kasih Mas Sigit, silakan Mas Sigit, bagaimana caranya Mas Sigit? Baik Mas Sofa, pertanyaannya cukup susah nih karena ECMO ini kan selain keilmuan, sisi wawasan, sisi skill juga harus dilatih gitu ya. Kalau hari ini mungkin kita wawasan ya, wawasan itu selain kita mengikuti acara seperti ini dengan membaca juga bisa. Nah, yang susah itu bagaimana kita segera mengaplikasikan ketika memang kondisinya kasusnya tidak ada atau jarang gitu. Sehingga kita harus mensimulasikan. Nah, simulasi ini butuh berapa alat yang memang harus dipunyai. Tentunya saat ini ada berapa peralatan mesin yang dia diberikan alat untuk latihan, ada juga yang enggak. Nah, untuk mesin Livanova ini mungkin nanti bisa berkoordinasi tentunya ya, berkoordinasi dengan PT IDS Med di masing-masing area kerjanya untuk meminjam alat untuk latihan tentunya. Contohnya kemarin kalau nggak salah dari Surabaya ada yang meminjam alat untuk simulasi kalau nggak salah. Karena berkoordinasi dengan harapan kita untuk alat yang disposable-nya yang biasa buat training. Nah, untuk pemakaiannya nanti ya saat ini kan teknologi udah canggih ya, bisa video call, bagaimana mengoptimalkan video call tersebut ketika memang kita tidak bisa bertraveling ke sana gitu. Kalau memang diundang untuk memberikan training ya mungkin nanti kita berkoordinasi dengan vendor untuk peminjaman alat untuk trainingnya simulasi. Karena tadi wawasan harus diaplikasikan di simulasi. Kalau simulasinya mungkin untuk awalan masih bisa di coaching. Untuk selanjutnya secara mandiri Sigit rasa bisa. Itu dari saya Pak Sofa. Terima kasih Mas Sigit, sangat jelas sekali ya. Jadi kalau walaupun keterbatasan sumber daya dan fasilitas masih harus bisa diupayakan karena ECMO ini adalah skill ya, nggak hanya knowledge saja ya. Betul begitu Mas Sigit ya?
Betul. Ya. Tentunya nanti PT IDS ya yang mendukung acara ini juga menjadi bahan diskusi tersendiri untuk PT IDS bagaimana menjamin user-usernya. Oke, ya. Kebetulan juga perwakilan dari tim IDS juga ada ya, jadi biar memang kita butuh untuk disupport juga dari segi fasilitas ya. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih buat Mas Sigit yang masuk melalui WhatsApp. Bagaimana cara membangun sebuah tim ECMO yang baik nih? Bagaimana cara tips dan trik cara membangun tim ECMO yang baik? Terima kasih, silakan Mas Sigit. Sofa pertanyaan WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya. Temennya banyak, temennya. Membangun tim tadi sudah disampaikan Dr. Yuda dan Pak Ferry untuk triknya ya. Cuma kalau dari di harapan kita tentunya harus menjadi kesepakatan bersama terlebih dahulu akan pelayanan ini. Kemudian dilegalisasi dalam artian harus ada SK dari rumah sakitnya bahwa mesin ECMO ini menjadi tanggung jawab siapa nanti ke depannya. Apakah jatuhnya di ICU atau memang di ruang bedah gitu. Apalagi kalau untuk COVID ya, untuk pandemi ini tentunya di ruang intensive care yang menjadi peran cukup besar untuk ECMO. Jadi nanti teman-teman di intensive care membicarakan alat ini yang awal timnya siapa. Walaupun perfusi mempunyai peranan juga di sana, tapi kerja secara operasional keseluruhan tim intensive care mempunyai peran yang porsinya cukup besar. Sedangkan bagi teman-teman yang rumah sakitnya perfusinya sedikit, begitu juga pasti yang akan membantu tim perfusi adalah salah satu dari nurse ICU. Jadi ini harus duduk bareng-bareng dulu, mungkin bisa diawali oleh tim di intensive care atau memang datangnya mesin tadi jatuhnya ke siapa dulu gitu. Jatuhnya ke siapa, nanti dirembuk dan di SK-kan dan dilanjutkan untuk planning selanjutnya apa. Edukasinya kah, simulasinya kah, bagaimana attachment dengan center lain juga. Itu Pak Sofa. Ya, jadi untuk amannya tetap harus butuh SK dari direktur masing-masing ya Mas ya, untuk aspek legalnya ya. Iya, tentunya. Ya, dokter. Iya ya, Sofa Dr. Yuda mau nambahin? Enggak, mau nanya ke Dokter Kun, di Surabaya ada SK enggak? Oh ya. Halo Dokter Kun. Ada. Ada ya? Ada. Ada dong. Yang penting ada insentifnya ya, Dokter Kun. Nah, itu yang nggak jelas, Dok. Nah, itu problem, Dok, itu juga. Baik, terima kasih Mas Sigit.